Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing sedikit tentang kelanjutan dari part satunya yang perakitan mesin batching 176 cc. Kali ini kita akan memaksimalkan di sektor pengapian, mulai dari spool, terus pulser dan pick up. Nah, untuk kelanjutannya ini dari magnet standarnya batching yang pick upnya itu panjangnya kemarin tak ukur itu 19 mili, sama seperti Tiger, dan spoolnya itu dia pakai spool AC bukan spool DC ya. Ini spoolnya udah tak ganti, ini pakai Newtek merek, nah itu dia mereknya. Ini sudah pakai spool full wave atau satu arah. Jadi untuk spool batchingnya sendiri sudah saya pensiunkan, dan untuk pulsernya sudah saya ganti juga sama punya Tiger. Yang pulsernya ini copotan sih, jadi dia bekas tapi ori bosku. Untuk spoolnya dia ini pakai spool limitasi. Nah, ini gara-gara pakai spool ini aku korban aki sama lampu demakernya itu putus. Karena pas ganti spool ini langsung main gas saja tanpa ngelihat pengisian. Ternyata pas habis ganti spool ini dengan kondisi kiproknya pakai kemarin itu pakai Mio, dia dilangsam sudah amblas alias pengisiannya sudah over. Langsam aja dia udah pengisiannya itu udah hampir 19 volt. Jadi akinya sampai bocor, itu di akinya tak buat ganjel pintu karena jebol. Nah, solusinya kemarin kiproknya ketemunya pakai punya Smash atau Satria 2 tak. Jadi dia langsung pengisiannya itu turun menjadi, terakhir dites itu menjadi sekitar 6 sampai 8 volt. Nah, jadi untuk akinya sendiri kan standar motor 12 volt. Untuk pengisian segitu masih sangat aman. Nah, untuk garis besarnya ini kita banyak penggantian selain spool tadi yang kelemahannya di kiprok tadi setelah sudah diganti karena terlalu over. Ini pick upnya juga udah tak rubah. Dari yang standar ini tadi yang tak bilang 19 mili, ini udah tak rubah menjadi 38 mili panjangnya. Karena kenapa? Ini CD-nya tak ganti pakai punya KLX yang IMAX 24 step, jadi dia nanti programnya pakai remote. Ini CDI-nya, bentar biar kelihatan. Nah, ini penampakan CDI-nya ya, IMAX. Ini punya KLX. Jadi soketnya dia mirip Shogun, cuman bedanya dia di pick up-nya aja 38 mili. Nah, ini untuk fitur-fiturnya CDI BRT. Ini aku dapatnya bekas bro, di marketplace, lumayan 500.000. Nanti ini tak terangin ya, mulai dari soketnya remote sampai itu tombol kliknya buat mappingnya, per mappingnya. Jadi untuk di magnet yang sudah kita rubah panjangnya menjadi 38 mili bosku. Tak rubah menjadi 38 mili, atau pick upnya yang sudah tak rubah menjadi 38 mili. Untuk mengubah pick up ini kalian tinggal manjangin dari ujung atau depan pick upnya kemarin. Dari standarnya misalkan dari GL MP yang 14 sampai 15 mili, kalian tinggal panjangin jadi 38. Tapi itu untuk pemakaian CDI KLX ya, karena standarnya KLX itu pick upnya 38. Untuk kalian yang mau mungkin upgrade atau ganti CDI, pick up itu menurut CDI masing-masing itu beda-beda ya. Seperti Shogun dia 14 mili sampai 15 mili tergantung diameter magnet. Untuk diameter magnetnya yang 112 itu sekitar 15 mili untuk panjang pick upnya. Untuk KLX, Karisma, apalagi ya FV itu sama 38 mili. Nah, ini karena CDI-nya kita pakai KLX, jadi pick up-nya kita ngikutin jadi panjang 38. Dan untuk derajatnya atau ninggalnya itu nggak tak rubah. Jadi belakang itu nggak tak tambahin, tetap standar dari mesinnya
cukup tak tambahin depannya aja jadi 38. Sepele, simple bosku, tanpa maju-majuin pengapian, karena kita CDI nya nanti kan pakai programmable, jadi kita olah dari untuk memajukan derajat pengapiannya, atau saat percikan bunga apinya itu yang biasa standarnya untuk motor hidupnya itu di 15 derajat, kita tetap tanpa harus merubah yang di belakang untuk dimajukan. Nah, ini tak pasang dulu ya bak maniknya, ini packingnya pakai baru. Agak susah sih, ya susah gampang lah. Untuk spare partnya mesin badging ini aku dapatnya di Shopee. Packingnya ini gak tahu orinya apa, CB200 kalau tulisannya, tapi ya bisa lah, sama covernya. Nah, ini bak maniknya udah tak pasang, ya masih standar badging. Jadi yang saya lakukan pergantian tadi mulai dari spool, pick up semua pakai Newtek, atau untuk pick up sampai pulsernya dia pakai Tiger atau GL Pro itu sama. Untuk spoolnya tadi kita pakai MP Primus atau MP apa kalian kalau menyebutnya, MP Kates. Itu spoolnya itu kita pakai itu yang sudah full wave. Nah, untuk yang garis besarnya tadi, untuk pick upnya, panjang pick up dan kita tambahkan di daerah sini ya, sesuai putaran mesin. Jadi di daerah sini, kalau magnet kan putarannya ke kiri, kita yang tambahkan yang di sini langsung. Untuk standarnya yang 19 kita jadiin 38, bukan yang bawah, bukan yang belakang loh ya, jadi yang depan. Untuk memajukan itu biasanya yang dipotong bagian sini, cuman ini kita tetap standar, atau jadinya yang kita tambahkan cuma depan aja. Untuk masalah memajukan nanti kan ada CDI nya yang sudah programmable, jadi kita mainkan di CDI. Oke bosku, kita lanjut ke sektor CDI. Nah, sekarang kita lanjut ke CDI nya. Ini CDI nya pakai seperti yang dijelaskan tadi, KLX IMAX yang 24 step. Jadi dia per RPM dari step pertama 2500 sampai step ke 24 di 14.000 RPM. Nah, sebelum tak lanjutkan ke penyetingan CDI nya, saya kenalkan dulu fitur-fiturnya. Untuk CDI BRT sendiri yang 24 step, dia masih dilengkapi dengan soket atau penghubung dual band. Kalau di CDI Power Max sendiri yang dual band, dia untuk 2 mapping sama. Ini juga buat mapping yang ikut saklar tadi. Ikut saklar nantinya. Untuk ini soket dari remote. Jadi soket dari remote-nya sendiri untuk nyeting mapping dan limitnya. Dan ada tombol di sini, tombol klik buat nyimpen. Jadi memori ya istilahnya, buat nyimpen settingan kalian per mappingnya sesuai riset kalian, nanti disimpan di sini. Ini bisa sampai 17 penyimpanan. Ibarat HP itu ini dual SIM, atau ini lebih tapi 17 kok. Jadi kalian bisa riset dengan 17 penyimpanan. Jadi nanti kalian ketemu risetnya di mana enaknya, kalian tinggal coba jalan sambil kalian klik setelannya ditaruh di mana, begitu bosku. Yuk kita lanjut ke setting CDI nya. Nah, seperti yang sudah saya terangkan, untuk kliknya ini dia kan buat memori ya. Jadi keuntungan yang 24 step itu di situ. Dia lebih banyak buat yang suka riset itu lebih banyak keuntungannya. Untuk di mappingnya juga kalian bisa taruh memorinya 17 memori, jadi 17 mode mapping gitu. Kalau ini yang 16 step dia nggak ada, kliknya ini nggak ada. Ini yang 16 step, jadi cuman bisa satu settingan mapping dua settingan mapping. Yang pertama yang dual band, yang kedua yang ikut settingan kalian manual dari remote-nya yang dari sini. Nah, itu yang 16 step. Nah, kita lanjutkan untuk settingnya. Gampang saja, simpel saja, cepat saja ya. Tak terangkan ke inti-intinya. Kalian tinggal colokin soketnya, soket dari remote, lalu kalian on kontak. Nah, ketika sudah nyala, inilah tertulis 24 step tadi ya. Ini IT02 atau ignition timing pengapiannya.
Kita pakai bahasa timing pengapiannya saja biar bermudah ya. Nah, yang saya jelaskan tadi ini bisa 17 memori. Ini kan masih di timing pengapiannya yang memori kedua. Kalau untuk memori ke-1 kalian tinggal ini soket, atau nanti ini disambung ke saklar juga bisa. Kalian sambung. Nah, tertulis di sini timing pengapiannya yang pertama. Jadi gini, untuk setting untuk timing pengapian pertama, kalian sambung soketnya atau saklarnya, kalian onin, itu timing pengapian pertama. Kalau untuk kedua, kalian tinggal jabut atau offin. Nah, itu timing pengapian kedua. Untuk di memori timing pengapian ketiga, kalian tinggal geser lagi. Nah, itu 3 dan seterusnya sampai ini di 17. Nah, 17 baru dia nanti kembali ke ignition timing 02 kalau soket dari dual band-nya tidak dihubungkan. Nah, untuk awal kita setting yang di timing pengapian pertamanya atau timing pengapian kesatunya. Ini aku ada sedikit bocoran atau bahasa Jawanya oret-oretan. Karena ini CDI-nya 24 step, jadi per RPM dari mulai RPM 2500 sampai 3000, 3500 sampai terakhir di 14000, ini loncatnya per step. Jadi 24 step ini mulai dari 1 ke 2 ke 3 itu loncatnya RPM mesinnya itu 500 RPM. Jadi kita setting nanti per RPM ini. Nah, ini juga ada diagram. Ini diagram, nah 15 derajat sampai 45 derajat ini adalah derajat pengapian. Yang saya terangkan di awal, kita nggak merubah derajat pengapian awal magnet. Jadi yang kita tambahkan itu adalah panjang sensor pick up-nya. Oke, dengan mengikuti CDI BRT yang KLX panjangnya 38. Nah, ini masih tetap kita bermain di 15 derajat. Untuk memajukannya nanti di tiap-tiap step atau RPM, kita cuman mengandalkan dari CDI atau dari remote ini buat mappingnya. Jadi lebih simpel ya, kalian nggak perlu ngelas atau ngerenda lagi untuk memajukan. Istilahnya kan kalau dimajukan itu dia paten. Kalau kalian mau mengundurkan berarti ya harus ngelas lagi kan gitu. Kalau dari CDI ini kita lebih enak, tanpa kita bongkar-bongkar magnet lagi, kita tinggal mainkan di sini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja. Ini udah tak mapping sih, mengikuti ini. Nah, seperti ini dia di RPM. Nanti karena ini 24 step dimulai 2500 ya. Jadi di 2500 ini di CDI ini tak setting 27 derajat, terus di 3000-nya sekitar 32, di 3500-nya 34. Nah, untuk 34 ini adalah mapping tertingginya untuk mesin ini karena ini bahan bakarnya masih pakai Pertalite. Kenapa kalau Pertalite tak kasih patokan di 34? Karena biar nggak rawan knocking, juga mesin nggak terlalu panas. Bisa kalian tinggikan di misalkan mana ya? Ini di 3500-nya ini tak kasih ada yang 37 ini, tapi dia bahan bakarnya kalian harus pakai oktan yang tinggi seperti Pertamax. Yang biru itu berapa tuh? 92 atau berapa? Atau pakai Pertamax turbo, dia malah bisa di RPM 4000 itu 39 derajat. Nah, kenapa naik diagramnya ini di sekitar 3500 sampai 4000? Untuk catatan ya, RPM itu adalah RPM peralihan dari RPM tengah ke RPM atas. Jadi untuk mulai tenaganya itu di situ. Untuk paling tinggi kita di Pertamax turbo settingannya 39 derajat. Kalau untuk kalian yang mau bermain di afgas atau kompresi yang lebih tinggi, tentunya dengan oktan yang tinggi ya, kalian bisa bermain di 40 derajat sampai 41 derajat. Nah, itu kalian bisa datarkan nanti sampai RPM sekitar 9000 atau 9500. Nah, itu harus kalian turunkan. Biar kenapa? Biar mesin tetap awet dan tidak terjadi masalah. Lah, dari
diagram ini atau data yang sudah saya gambar ini, kenapa mulai 2000 RPM itu harus naik? Karena memang wajib, karena putaran mesin semakin tinggi dia diwajibkan pengapian untuk dimajukan. Nah, karena kita mainnya di CDI jadi kita lebih gampang. Langsung saja ya, kita setting untuk timing pengapian pertama ya, maksudnya di memori pertama, memori ke-1. Kita setting untuk bahan bakar Pertalite. Kita langsung masuk ke menu. Itu ada limit. Limit ini bisa kalian setting juga untuk mesin standar atau pure clap standar. Kalian cukup pakai 12.000 RPM atau 11.000 RPM untuk menghindari floating atau klep melayang, biar mesin kalian nggak rawan jebol. Jadi untuk limiter itu berhubungannya dengan pure clap atau material piston kalian. Kalau piston kalian masih pakai NPP bosku seperti mesin ini ya jangan tinggi-tinggi. Ini tak pakai RPM-nya di 13.000. Kita naikkan aja di 13.500 karena kan 24 step toh. Ini terakhir 14.000. Sayang kalau RPM-nya rendah, gak popo jebol mesinku. Untuk CDI sendiri ini emang gak baru ya. Ini aku dapat di marketplace murah ini, 500.000. Lumayan lah, bisa buat berbagi ilmu sama kalian. Nah, ketika limitnya udah disetting, kalian tinggal masuk ke enter atau read. Nah, ini sudah di save ya RPM-nya. Lanjut lagi ke menu, masuk lagi ke timing pengapian pertama atau memori pertamanya. Kita enter. Nah, ini mapping pertama mulai 2500 RPM. Di sini tertulis 2500 RPM, kita mulainya di 27 derajat. Langsung aja edit. Nah, ini udah bener ya. 2500 di 27 derajat. Untuk RPM-nya nggak usah kalian rubah ini maksudnya di remote-nya. Karena udah dibagikan 24 step, loncatnya per 500. Jadi langsung aja kita edit, dia turun ke bawah ke derajat pengapian. Karena di sini sudah ditulis 27, ini udah tak mapping sama dengan catatan ini ya. Jadi udah enter aja. Masuk ke mapping kedua sama di 3000 RPM dia tertulis 32. Oke, kita enter. Lanjut ke 34. Maksudnya ke mapping yang berapa? Ketiga. Mapping ketiga dia dipakainya di 34 derajat di RPM 3500. Sudah semua, sudah tak setting. Nah, ini seterusnya itu sampai di 9000 RPM dia tetap sama 34 semua, 34 derajat. Baru nanti dia turun itu di ini 9500 dia turun 32 derajat. Ini sama, sudah tak setting semua ya. Nah, sesuai dengan catatan ini. Dan ini, nah ini 24 mapping terakhir dia di 30 derajat, sama ya seperti catatannya. Setelah sudah, tinggal kalian enter, save dan ready. Ini tinggal kalian matikan kontaknya, sudah siap untuk dihidupkan. Untuk mapping kedua kalian tinggal cabut aja ya, cabut dual B nya. Nah, ini masuk ke timing pengapian kedua atau memori kedua. Timing kedua sama, udah tak setting di Pertamax biru. Dan untuk di memori ketiga sudah sama, juga tak setting di Pertamax turbo. Jadi ini tinggal siap dihidupkan aja ya. Oke, kita on kan dulu dan kita cabut. Nah, ini tinggal kita hidupin, kita onin. Nah, setelah hidup ya, setelah hidup kita buat di dengan data yang tadi. Data ini kita coba dulu di memori pertama yang untuk settingan bensin Pertalite. Kita pasang dulu soket dual B nya. Nah, itu udah nyala ya, udah nyala kuning. Dual B nya berarti sudah terpasang dan dia sekarang sedang di posisi
memori pertama atau settingan mapping pertama. Yuk kita hidupin. Di settingan memori pertama. Untuk memori kedua kita tinggal seperti tadi, tinggal ngelepasin aja soket dari dual band nya. Ini pakai yang settingan Pertamax biru. Dia lebih kencem ya. Terus kita coba ke memori ketiga. Untuk settingan Pertamax turbo kita tinggal geser aja. Lebih kejam, cuman yang saya rasakan itu suara mesin lebih kasar kalau menurut saya. Mungkin karena oktanya kurang tinggi ya. Nanti kita coba riset pakai bahan bakar sesuai dengan risetan kita. Nah, jadi keuntungan untuk CDI 24 step ini, kalian bisa menyimpan data timingnya di tiap-tiap memori sesuai dengan riset kalian. Nah, untuk pembahasan kali ini kita cukup di situ ya. Cukup mulai dari awal panjang pick up. Panjang pick up itu dipengaruhi dari CDI atau tipe basic motor CDI-nya. Seperti ini KLX yang harusnya 38 ya kita ikutin 38. Kalau kalian mau pakai Mio itu sekitar 57 berapa gitu, lupa saya ya. Kalian harus ikutin tetap CDI-nya. Kebetulan ini dapatnya CDI-nya kan bekas. Mumpung bekas 24 step dan juga panjangnya harus 38 ya, saya ikutin. Yang penting lumayan bisa berbagi ilmu untuk kalian secara mapping CDI atau buat pengenalan fitur-fiturnya. Dan untuk yang paling penting, kita maksimalkan mesin basic dari Beijing ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti bisa saya tes di entah itu di jalan atau mungkin kalau bisa sih di dyno test ya. Nah, jadi sekian dulu ya pembahasan kita untuk setting CDI dan memaksimalkan pengapian mesin basic Beijing ini. Salam untuk keluarga kalian, sehat selalu, semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.